Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali melanjutkan tentang video pertarungan kedua antara Rudeus dengan Orsted. Kita tahu pada video sebelumnya, Rudeus itu telah kalah dan babak belur ketika ia melawan Orsted sendirian. Tapi di saat terakhir, Ares pun tiba-tiba saja datang dan melayangkan sayatan pedangnya yang bernama Pedang Naga Phoenix yang anggun. Sontak, Orsted pun langsung terpental dari sana. Di sini dengan gagahnya, Ares pun langsung bilang kalau kali ini ia akan melindungi Rudeus dari Orsted. Dan pada kali ini, dia pun tidak akan kalah dari Orsted. Melihat Ares yang berada di sana, membuat Orsted menjadi bingung. Ia tidak menyangka kalau Ares itu mau melindungi Rudeus. Di sini, Orsted pun masih belum memasang kuda-kuda menyerangnya. Ia pun hanya memandangi Ares dengan tatapan keheranan. Dan yang datang ke tempat itu tidak hanya Ares, tapi ada juga Ghislaine yang ada di sana. Ares pun langsung meminta Ghislaine untuk menjaga Rudeus di sisi belakang. Kedua istri Rudeus juga, yaitu Roxy dan Sylvie pun berada di sana. Mereka juga langsung mengeluarkan sihir penyembuhan untuk menyembuhkan suami mereka itu. Lalu, Ares pun melihat ke arah Orsted lagi. Di sini banyak sekali luka bakar dan darah yang berceceran di seluruh tubuh Orsted. Dan Ares yakin luka yang dialami Orsted ini adalah akibat pertarungannya dengan Rudeus. Ares mengingat kalau saat dulu Ares pernah dikalahkan secara telak oleh Orsted. Ia pernah dihajar dengan tangan kosong oleh Orsted. Bahkan, ia melihat sendiri Rudeus yang dibunuh di depan matanya oleh Orsted. Tapi hari ini, ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Di sini Orsted pun sempat bertanya, kenapa Ares mau melindungi Rudeus. Mendengar hal itu, Ares pun langsung ngegas dan berkata kalau Rudeus adalah orang yang paling ia cintai di dunia ini. Jadi, ia akan melindunginya apapun yang terjadi. Orsted pun sangat terkejut ketika mendengar hal itu. Lalu, ia pun bertanya apa yang terjadi dengan Luke. Bukankah Ares itu menyukai Luke? Ares pun dibuat kebingungan karena perkataan dari Orsted, karena ia tidak pernah mengenal pria yang bernama Luke itu. Di sini nampaknya Orsted pun mengingat kalau Ares itu masih belum mengenal Luke, jadi ia pun membiarkannya. Oke, jadi gini teman-teman. Kalau Orsted itu memiliki kekuatan untuk kembali ke 200 tahun yang lalu ketika ia mati ataupun gagal membunuh Hitogami. Ya, bisa dibilang kekuatan Orsted ini hampir sama dengan kekuatan yang dimiliki oleh Subaru dari anime Re:Zero gitu. Dan salah satu rute dunia yang dialami Orsted itu, Ares akan menikah dengan pria yang bernama Luke. Maka dari itulah Orsted heran kenapa si Ares ini malah sukanya sama Rudeus. Di sini Ares pun kembali fokus ke pertarungannya dan melupakan perkataan Orsted tadi. Kemudian Ares pun mengingat kembali percakapannya dengan Galfarion, guru yang melatih Ares gaya berpedang Dewa Pedang. Saat itu Galfarion pun sedang berbicara empat mata dengan Ares. Lalu ia pun meletakkan ketiga pedang di depan Ares. Galfarion pun berkata kalau Ares itu harus memilih salah satu dari ketiga pedang ini untuk membantunya melawan Orsted. Pada awalnya Ares itu menolak karena ia merasa pedang yang ia dapatkan dari benua iblis itu sudah cukup untuk melawan Orsted. Namun Galfarion pun berkata kalau memiliki kepercayaan kepada pedang yang dimiliki memanglah sangat bagus bagi seorang swordman. Tapi pedang yang Ares miliki saat ini masih kurang cocok untuk melukai Orsted. Karena memang Orsted itu memiliki Tauki yang sangat luar biasa. Jadi Ares tidak akan bisa melukai Orsted jika Tauki Orsted itu masih ada ataupun belum lemah. Karena hal itulah, Ares pun langsung mencoba ketiga pedang yang diberikan oleh Galfarion. Lalu Ares pun memilih satu pedang yang ia rasa cocok untuk dirinya, yaitu pedang Naga Phoenix yang anggun. Di sini Galfarion pun berkata kalau ia tidak bisa menguasai pedang itu secara sepenuhnya, karena memang pedang itu memiliki kutukan magis yang dapat mentiadakan Tauki seseorang. Jadi ia merasa pedang itu akan sangat membantu Ares dalam melawan Orsted nanti. Dan sebagai salah satu dari Dewa Pedang, maka Ares juga pantas mendapatkan dan menggunakan pedang itu. Kemudian Galfarion pun memberi petunjuk kepada Ares untuk melawan Orsted. Karena memang Galfarion itu telah menyerahkan mimpinya untuk membunuh Orsted kepada Ares. Di sini, ia pun berkata kalau ketika Ares sudah berhadapan dengan Orsted, maka Ares tidak boleh bergerak duluan. Mendengar hal itu, Ares pun sudah mengetahui jawabannya.
karena memang Orsted itu menguasai teknik berpedang gaya dewa air dengan level dewa. Jadi itu artinya jika Ares bergerak duluan untuk menyerang Orsted, maka Orsted bisa melayangkan serangan balik yang telak yang mampu membunuh Ares dalam sekejap. Ares sendiri juga telah menerima teknik berpedang dewa air milik Orsted itu saat dahulu, dan hasilnya ia pun kalah telak. Memang teknik berpedang dewa air sendiri sangat mengandalkan counter attack atau serangan balik yang langsung bisa membunuh lawannya. Tapi hal itu sangat bertentangan dengan teknik dewa pedang milik Ares yang mengharuskan dirinya menyerang secara agresif. Namun kali ini Ares telah berubah. Walaupun ia memiliki julukan sebagai Mad Dog yang selalu bersikap urakan saat bertarung, kali ini Ares lebih bersikap tenang dan menunggu Orsted untuk menyerang terlebih dahulu sebelum dirinya. Di sini Orsted pun berkata kenapa Ares tidak menyerang terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Ares pun berkata kalau ia akan menyerang bersamaan dengan Rudeus. Lalu Orsted pun berkata lagi, itu sangat mengejutkan bagi seorang Ares untuk menyerang bersama rekannya. Bukankah kau selalu menyerang duluan dan membabi buta? Tapi terlepas dari itu semua, akulah yang akan menyerang duluan. Orsted pun langsung membuat kuda-kuda menyerangnya dan menerjang dengan kecepatan yang sangat luar biasa menuju Ares. Saat itu, Ares pun kembali mengingat percakapannya dengan Galvarion lagi. Di sini Galvarion itu mengingatkan Ares kalau Orsted itu juga menguasai teknik Sword of Light yang bisa menerjang lawannya dengan kecepatan super cepat. Dan yang uniknya, Orsted itu bisa mengeluarkan teknik Sword of Light-nya tanpa pedang sekalipun. Tapi Ares itu sudah berkali-kali berhadapan dengan Nina yang memiliki teknik berpedang yang sama. Jadi saat ini, Ares sudah mengetahui bagaimana caranya menghadapi teknik berpedang itu. Nah, saat ini yang perlu Ares pikirkan adalah tangan manakah yang akan dijadikan Orsted untuk mengeluarkan teknik itu. Lalu, cara yang paling efektif untuk melawan teknik pedang itu adalah menyerang lengan dari sang penggunanya. Karena Ares menggunakan teknik berpedang dewa pedang, maka kecepatan serangan Ares jauh lebih unggul dibandingkan Orsted. Dan dengan konsentrasi tinggi, Ares pun mengeluarkan teknik dewa pedangnya yang bernama Leg Reveler, sehingga ia mampu memotong lengan tangan Orsted. Di sini, ia pun sangat senang karena bisa melakukannya. Tapi serangan Orsted belum selesai. Ia pun ingin melayangkan tendangannya ke arah kepala Ares. Namun untungnya Ares itu bisa bereaksi dengan cepat dan langsung menangkisnya dengan tangan dan pedangnya. Di sini nampaknya Orsted pun sangat terkejut ketika Ares mampu memotong lengannya. Lalu ia pun berkata kalau Ares itu benar-benar murid kesayangan Galvarion ya. Ia bisa merasakan teknik berpedang orang itu mengalir pada teknik berpedang Ares. Namun di sini Orsted pun dengan gampangnya bisa menyatukan lengannya kembali yang sudah terputus dalam beberapa detik saja. Melihat hal itu, Ares pun sangat terkejut karena bukan hanya lengannya saja yang tersambung kembali, tapi seluruh luka yang ia terima melawan Rudeus itu juga telah sembuh dan badannya terlihat lebih bugar dibandingkan sebelumnya. Dalam hatinya, Ares pun mengakui kalau Orsted memanglah seorang monster. Namun nampaknya Ares itu sudah bisa melihat pergerakan yang akan dilakukan oleh Orsted. Dan itu berkat arahan dari gurunya. Ia pun merasa di atas angin. Tapi tiba-tiba saja, Orsted pun mencoba untuk memprovokasi Ares dengan mengatakan kalau sepertinya Ares itu telah mendapatkan pelajaran khusus di ranjang bersama Galvarion ya. Kata-kata Orsted itu jelas hanya gertakan. Tapi nampaknya Rudeus pun menjadi tersentak setelah mendengarkan hal itu. Tapi tidak bagi Ares. Di sini, ia telah diberitahu kalau pertarungannya berjalan lancar dan ia berada di atas angin. Orsted pasti akan mencoba memprovokasinya agar ia kehilangan konsentrasinya saat bertarung. Di sini Ares pun terus memusatkan perhatiannya kepada Orsted dan ia bersiap untuk menyerang. Melihat Ares yang tidak terpengaruh dengan provokasinya, Orsted pun berkata kalau Ares itu telah bertambah lebih kuat lagi. Lalu Ares pun bersiap dan memegang pedang kesayangannya yang telah menemaninya berpetualang di benua iblis. Di sini Ares pun mengingat salah satu gurunya lagi, yaitu sang kaisar utara Auber, yang telah mengajarkannya untuk menarik pedang secara cepat. Ia pun belajar teknik dewa utara bersamaan dengan Auber, dan Ares juga telah mengembangkan teknik itu untuk membentuk tekniknya sendiri, yaitu teknik serangan pedang ganda. Walaupun teknik ini masih belum sempurna,
tapi Ares sudah mencobanya untuk membunuh seorang penjahat yang menghalanginya saat berpetualang. Kemudian, Ares pun langsung melemparkan pedang kesayangannya itu, dan secara bersamaan ia pun meluncur ke arah Orsted untuk bersiap menikamnya dengan kecepatan super. Namun sayangnya serangan Ares pun dapat dihalau oleh Orsted. Di sini pedang yang Ares lempar tidak mampu menembus badan dari Orsted, dan malahan pedang itu terlempar jatuh ke tanah. Sedangkan sayatan pedang yang Ares layangkan itu bisa ditahan juga. Melihat hal itu, Orsted pun mencoba untuk memprovokasi Ares lagi dengan menyebutnya masih lemah. Tapi Ares pun berbalik dan berkata kalau Rudeus dan kedua istrinya itu harus melarikan diri dari medan pertempuran ini, karena ia akan menahan Orsted walau apapun yang terjadi. Di sini Ares juga menyuruh Ghislaine untuk mengawal Rudeus, tapi sang Raja Pedang tidak mau melakukan hal itu, karena ia adalah pengawal dari Ares, dan ia tidak akan membiarkan Ares mati. Begitu juga dengan Sylvie. Ketika ia melihat tekad Ares yang kuat untuk melindungi Rudeus, ia pun berkata akan membantu Ares dalam bertarung, karena bagaimanapun juga Rudeus itu adalah suaminya. Kali ini ia tidak akan menunggu Rudeus pulang, tapi ia akan menyelamatkan Rudeus. Sedangkan Roxy itu sedang hamil, jadi dia tidak bisa bertarung saat ini. Jadi, Roxy pun memilih untuk membawa Rudeus pulang ke rumah. Melihat Rudeus yang dibawa pergi oleh Roxy, Ostrad pun berteriak, jika Rudeus tetap mengikuti dan menjadi anak buah dari Hitogami, maka ia akan terus memburu Rudeus sampai ke ujung dunia. Bahkan, ia akan membunuh semua orang yang ada di sini. Namun Rudeus itu masih memiliki kekuatan dan kapasitas mana yang sangat luar biasa seperti Iblis Laplace. Bahkan, mampu melukai dirinya. Ia pun sangat memerlukan kekuatan Rudeus. Jadi ia meminta Rudeus itu untuk mengkhianati Hitogami saja dan bergabung bersama dirinya. Jika Rudeus menerima tawaran ini, maka ia akan mengampuni Rudeus dan akan menyembuhkan lukanya. Di sini, Rudeus pun tersentak dan berbalik ke arah Ostrad. Sedangkan Sylvie dan Ares berkata kalau Rudeus itu harus pergi dan jangan mendengarkan perkataan dari Ostrad. Namun, Rudeus menyadari sesuatu dari omongan Ostrad. Dia menyadari bahwa Ostrad mengatakan itu dengan tenggorokan yang gemetar. Jika kau mendapatkan perlindungan dari Dewa Naga Suci, maka Hitogami tidak akan mengganggumu lagi. Di mata Rudeus terlihat jelas ada suatu keraguan dan ketidakpercayaan dari omongan Orsted. Bahkan sekarang pun, percakapan ini tidak didengarkan oleh Hitogami. Jika kau masih ragu mengikuti perkataan Hitogami, maka ini adalah tawaran yang sangat menarik bagimu. Pilihlah Rudeus Graveyard, bersekutu dengan Hitogami dan kehilangan semua kepercayaanku, atau ikutlah denganku, dan kita akan sama-sama melawan Hitogami. Aku tahu, kau kebal terhadap kutukanku, jadi kau pasti bisa memilih tanpa paksaan sedikitpun. Rudeus dan Orsted saling menatap. Rudeus perlahan mengembuskan nafasnya. Dia pun melihat wajah teman-temannya satu persatu seakan-akan ingin menegaskan sesuatu. Sekali lagi, dia coba menatap wajah Orsted untuk menilai apakah ada maksud tersembunyi di balik tawaran ini. Namun, dia bukan seorang ahli pembaca gestur. Tentu saja, dia tidak bisa menerka hal seperti itu. Kemudian, beberapa detik pun berlalu. Sambil teresok-esok, Rudeus pun melepaskan tangan Roxy. Langkah kakinya sungguh tidak stabil. Dia berjalan perlahan, kemudian menempel pada bahu Ghislaine. Lalu, dia terus berjalan terhuyung-huyung menuju Sylvie. Berhenti sejenak di bahu Sylvie, kemudian akhirnya dia mendekati Ares. Lalu ia pun berlutut di kedua kakinya Ostrad. Dia mengangkat wajahnya seraya berkata, "Benarkah ada cara untuk melindungi keluargaku dari ancaman Hitogami?" Kemudian Ostrad pun menjawab, "Tentu saja, kemampuannya melihat masa depan memanglah sakti. Namun tidak mungkin dia bisa melihat semuanya. Dia bukanlah dewa yang maha tahu dan maha kuasa." Lalu Rudeus pun berkata lagi, "Dan apakah cara itu pasti akan berhasil?" Mendengar pertanyaan itu, Ostrad pun sedikit ragu dan menjawab, "Sayangnya tidak ada yang pasti di sini. Bahkan aku pun tidak sepenuhnya memahami kekuatan Hitogami." Ostrad tidak bisa memberikan jaminan. Dia juga tidak tahu sehebat apakah dewa manusia itu. Rudeus pun langsung memandang Ostrad dengan mata yang sayu berkaca-kaca. Apa yang sedang dipikirkannya? Dan pada akhirnya Rudeus pun menentukan keputusannya. "Aku akan menyerahkan hidupku dan keluargaku di tanganmu. Tolong bantu aku." Dan tepat pada saat hari itulah, Rudeus Graveyard
resmi beraliansi dengan Dewa Naga Orsted. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari Mad Dog versus Orstednya, ataupun Mad Dog dan Rudeus versus Orstednya ya. Nanti kalau kalian suka video ini jangan komen aja di bawah, nanti gue bakal lanjutin video ini dan terima requestan tentang Mushoku Tensei ini dari kalian ya. Jika kalian suka video ini jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.